Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, NIM 19053013, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab atau menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk sebagai penilaian ujian tengah semester. Pada soal pertama, jelaskanlah konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi. Strategi yang seperti kita tahu itu adalah sebuah taktik atau sebuah cara yang digunakan seseorang di dalam suatu aktivitas, baik itu aktivitas pembelajaran ataupun aktivitas lainnya, agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang kedua, strategi pembelajaran. Berarti adalah strategi ataupun taktik ataupun cara ataupun konsep yang digunakan di dalam suatu proses pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa agar pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang C adalah pendekatan. Pendekatan itu apa? Pendekatan itu adalah suatu jalan ataupun suatu sudut pandang yang berupaya bagaimana rencana awal pembelajaran ini dapat tercapai dalam suatu proses aktivitas pembelajaran yang akan mencapai tujuan. Dan D, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendekatan, yang mana metode ini adalah suatu penjelasan ataupun suatu penjabaran dari pendekatan pembelajaran, ataupun suatu prosedur atau rangkaian dari pembelajaran yang akan difokuskan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Misalnya, pada pendekatan, yang digunakan adalah pendekatan, misalnya guru akan memilih pendekatan konseptual, berarti pendekatan yang mengaitkan antara materi dengan lingkungan sekitar. Nah, serta sehingga apa metode apa yang akan digunakan guru ketika pendekatan tadi telah digunakan, telah dipilih gitu. Berarti bisa jadi di sini guru akan memilih metode misalnya metode ceramah ataupun metode diskusi. Nah, itu dia metode dan pendekatan. Selanjutnya teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran berarti adalah suatu cara untuk melakukan atau mengimplementasikan suatu metode ke dalam sebuah proses pembelajaran. Misalnya nih, guru akan memilih dengan tadi metodenya, misalnya guru memilih metode ceramah. Teknik pembelajaran apa yang akan dilakukan guru dengan misalnya guru akan menerapkan metode pembelajaran ceramah misalnya. Metode pembelajaran ceramah ini guru akan melihat terlebih dahulu apakah metode ini dapat dapat menghasilkan atau berjalan efektif atau efisien dengan yang diharapkan. Tentu guru akan melihat terlebih dahulu situasi dan kondisi apa yang ada di dalam kelas. Jika di dalam kelas itu terdapat berapa banyak murid atau lebih dari kapasitas, mungkin metode ceramah perlu diterapkan untuk mengefisiensi dan menghemat waktu. Nah, itulah teknik. Berarti teknik ini langkah apa yang akan kita lakukan. Yang kedua, yang F adalah taktik pembelajaran. Setelah teknik tadi kita telah tentukan, yang selanjutnya itu taktik. Taktik ini berarti suatu siasat, berarti suatu siasat atau suatu cara bagaimana teknik tadi dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Misalnya teknik yang E tadi kita menggunakan teknik ceramah. Nah, teknik ceramah masing-masing guru pasti berbeda, pasti sangat berbeda. Misalnya si A, guru A menggunakan teknik ceramah yang sangat monoton, yang sangat maksudnya itu guru hanya dominan duduk di depan dan menjelaskan menggunakan proyektor dan komputer. Itu kan sangat monoton. Yang B misalnya si guru B menjelaskan materi dengan cara itu mengaitkan dengan senda gurau atau dia sering berkeliling-keliling di dalam kelas, itu kan membangkitkan gairah siswa untuk mau memahami, untuk mau mendengarkan pelajaran apa yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, sehingga taktik ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas ada dalam kelas. Jika taktik A tadi yang digunakan guru yang sangat monoton, pasti siswa akan tidak ada feedback yang diberikan siswa kepada guru. Tetapi jika taktiknya yang digunakan adalah dengan metode guru B tadi, otomatis sudah ada feedback yang diberikan dari murid ke guru. Itu dia. Selanjutnya G, model pembelajaran. Model pembelajaran itu apa sih? Model pembelajaran itu adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa seperti pendekatan, metode pembelajaran, teknik, dan taktik. Dari pendekatan hingga taktik tadi inilah yang disebut dengan model pembelajaran. Yang kedua, mengenai jelaskan maksud dari pendekatan scientific learning atau biasa kita sebut dengan scientific
approach, dan pilihlah salah satu materi sesuai dengan kalian saudara, dan buatlah implementasi pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning tersebut. Apa sih scientific learning atau scientific approach? Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pembelajaran tersebut pada metode ilmiah. Pada metode ilmiah yang dengan tujuan membangkitkan kreativitas siswa atau menimbulkan kreativitas siswa untuk dapat berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir ilmiah. Sehingga apa tujuan dari pendekatan ini adalah siswa dapat berperan aktif. Siswa dapat berperan aktif. Itu dia apa sih pendekatan dari scientific learning. Kemudian bagaimana implementasinya? Sebelum kita mengimplementasikan pendekatan tersebut, ada 5 langkah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama apa itu? Mengamati. Yang kedua itu menanya. Yang ketiga itu mencoba atau mengumpulkan data-data. Yang keempat itu adalah menalar. Serta yang kelima adalah berkomunikasi atau menyampaikan atau menyimpulkan. Sehingga jika saya implementasikan, di sini saya akan mengimplementasikan itu pada penerapan pendekatan scientific learning atau scientific approach pada analisis rasio likuiditas, terutama pada rasio lancar. Bagaimana pendekatannya? Ini saya jelaskan. Di sini sehingga ini kan masih judul, maka di sini nanti guru atau pengajar atau memberikan kita akan membahas mengenai rasio lancar. Nah, seorang siswa akan mengamati rasio lancar itu seperti apa yang dimaksud dengan rasio lancar. Siswa akan mengamati rasio lancar di dalam suatu proses akuntansi perusahaan. Setelah siswa mengamati, siswa akan timbul pertanyaan, berarti masuk ke proses kedua itu bertanya di dalam benak siswa. Di sini dalam proses bertanya, guru akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataan mengenai apa yang ia amati. Misalnya, ia akan bertanya, apa sih rasio lancar itu? Penting atau tidak sih rasio lancar itu? Apa saja komponennya? Itu berarti kan udah masuk proses kedua, itu proses pertanyaan. Ketiga adalah proses mencoba atau proses mengumpulkan data. Di sini setelah timbul pertanyaan dari siswa tersebut, siswa akan mengumpulkan data. Oh, rasio lancar ini seperti ini. Akan dikumpulkannya data-data tersebut dari berbagai sumber, baik itu dari buku kah, dari internet kah, ataupun dari guru langsung bersangkutan. Yang keempat apa? Menalar. Setelah ia kumpulkan semua data, ia pasti akan menalar, akan berpikir, oh rasio lancar itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki. Oh, berarti ini loh rasio lancar itu seperti ini. Komponennya itu berarti ada aset lancar per utang lancar. Nah, jika itu sudah ada, nanti yang kelima berkomunikasi atau menyampaikan pendapat. Disinilah guru ataupun siswa memiliki sifat-sifat empati, sifat-sifat saling menghargai dan menghormati perbedaan dan kelebihan dari masing-masing siswa tersebut. Berarti jelas ya, untuk menerapkan implementasi pembelajaran tersebut perlu 5. Yang pertama tadi sudah mengamati. Siswa akan mengamati dari sekitar ataupun dari bahan ajar yang diberikan guru. Yang kedua apa? Yang kedua, siswa timbul pertanyaan dalam diri siswa mengenai materi tadi. Misalnya tentang rasio lancar itu apa komponennya, penting apa tidak dalam perusahaan. Yang ketiga apa? Siswa akan mencoba mengumpulkan data-data mengenai rasio lancar. Apa sih yang digunakan dalam rasio lancar? Yang keempat apa? Yang keempat, siswa akan menalar, oh seperti ini yang namanya rasio lancar. Penting kiranya, gitu. Komponennya seperti ini. Apa dampaknya terhadap suatu proses akuntansi perusahaan? Jika siswa sudah menalar, yang kelima siswa akan berani berkomunikasi atau menyampaikan pendapat. Mungkin itu mengenai pendekatan scientific learning. Baik, untuk pertanyaan ketiga itu mengenai seorang guru dalam pembelajaran harus menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jelaskanlah pendekatan-pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran ekonomi. Pilih satu materi sesuai dengan keahlian Anda. Di sini kita sebelum
mengimplementasikan, kita terlebih dahulu harus tahu itu apa pendekatan-pendekatan yang ada dalam pembelajaran. Pertama itu ada pendekatan konsep, yang mana di sini pendekatan itu mengarahkan siswa untuk memahami secara benar-benar konsep. Sehingga apa? Tidak terjadinya kesalahan tersebut. Bagaimana contohnya? Di dalam suatu pembelajaran, guru akan menjelaskan misalnya atau mengarahkan muridnya untuk memahami metode-metode ini gitu. Atau konsep-konsep ini. Jika apa? Nantinya konsep-konsep ini adalah suatu konsep yang benar-benar jika salah akan mengakibatkan beda penafsiran seperti itu. Yang kedua adalah pendekatan proses, mana pendekatan ini siswa diharapkan benar-benar menguasai proses yang ada dalam pendekatan ini, yang mana siswa akan dilatih dalam berdaya pikir itu mengenai pendekatan proses. Itu nanti pendekatan deduktif, mana pendekatan yang hanya pembelajarannya itu adalah dari keadaan umum ke keadaan khusus, yang mana pendekatan deduktif ini bertolak belakang dengan suatu teori, konsep ataupun suatu hal apapun. Di sini berarti ya dari umum tadi ke khusus. Apapun yang didapatnya di dalam kesimpulan itulah yang dibenarkan di dalam pendekatan ini. Selanjutnya adalah pendekatan induktif, kebalikan dari deduktif tadi, yaitu pendekatan dari khusus ke umum. Selanjutnya adalah pendekatan expository, adalah pendekatan yang mana guru sangat berperan aktif. Guru lebih berperan aktif, sedangkan siswa berperan sangat pasif. Nah, biasanya pendekatan expository ini adalah pendekatan metode pembelajaran itu tradisional yang sangat lalu. Beda dengan metode pembelajaran sekarang, yaitu metode pembelajaran K13. Selanjutnya, heuristik, yang mana pendekatan ini adalah guru bukan saja sebagai sumber pengetahuan ataupun sumber pembelajaran, tetapi juga terdapat sumber pembelajaran yang lainnya, seperti dari buku, dari internet, ataupun dari hal-hal lainnya. Berarti ada merancang pembelajaran dari berbagai sumber. Itu untuk heuristik. Yang terakhir adalah pendekatan konseptual, yang mana pendekatan ini guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan lingkungan di sekitar siswa. Misalnya pengimplementasiannya di dalam suatu pembelajaran atau di dalam konsentrasi saya, yaitu konsentrasi akuntansi, ada namanya materi atau mata kuliah, itu akuntansi bisnis dan akuntansi manajemen, yang mana akuntansi ini menjelaskan bagaimana suatu proses dari barang jadi, dari barang belum jadi, barang setengah jadi, dan bagaimana barang setelah jadi, dan bagaimana proses pengelolaannya dari pengepakan, dari pengemasan hingga pengiriman. Nah, itu seperti itulah pendekatan konseptual, mengaitkan antara materi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana misalnya salah suatu perusahaan A memiliki barang seperti ini. Bagaimana barang itu dari pengolahan, pengemasan, pengepakan hingga pengiriman. Bagaimana departemen-departemennya seperti itu kan dijelaskan. Bagaimana misalnya apa yang terjadi, adakah variabel terdapatkah variable cost, fixed cost, itu dijelaskan langsung dengan kaitan dunia luar ataupun lingkungan luar siswa, sehingga siswa akan mudah memahami dari materi yang ada tersebut. Contoh lain, misalnya pada pelajaran akuntansi, misalnya pada perhitungan akuntansi, misalnya bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan laba pada laporan laba rugi, misalnya. Jika perusahaan menghasilkan laba, misalnya, berarti perusahaan harus mendapatkan penjualan yang sangat banyak daripada beban. Sehingga perusahaan akan mendapatkan laba. Jika perusahaan mendapatkan rugi, berarti apa? Beban perusahaan lebih banyak daripada penjualan perusahaan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dari siswa ataupun mahasiswa. Oh, siswa misalnya perusahaan ini, kenapa perusahaan ini pilot atau perusahaan ini bangkrut? Oh, ternyata terdapat banyak utang, terdapat banyak beban-beban yang dilakukan perusahaan tersebut, misalnya. Penjualannya pun semakin sedikit. Atau utang makin banyak, penjualan sedikit. Apa langkah yang akan dilakukan, misalnya dengan mengurangi utang jangka pendek, misalnya itu melakukan penjualan secara kredit, atau penjualan dilakukan secara diskon, atau penjualan dilakukan melakukan penagihan piutang. Itu juga termasuk ke dalam pendekatan pelajar kontekstual, mengaitkan materi yang ada dengan lingkungan di sekitar.
Nah, dalam pembelajaran ekonomi atau di dalam pembelajaran misalnya di contoh lain misalnya dalam pembelajaran ekonomi makro ataupun ekonomi mikro, berarti ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi di suatu negara. Misalnya, bagaimana pertumbuhan Indonesia atau pertumbuhan suatu negara itu bisa maju. Nah, itu kan di dalam materi kan ada, di dalam materi pembelajaran itu ada. Itu hanya sebagai materi, tapi bagaimana konsep atau bagaimana nyatanya di dunia nyata itu akan dijelaskan atau dikaitkan guru. Oh, misalnya pertumbuhan ekonomi itu seperti ini. Perkembangan ekonomi seperti ini dijelaskan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan ada jika tidak ada perkembangan. Sebaliknya, perkembangan pasti ada jika pertumbuhan tidak ada. Pertumbuhan belum tentu perkembangan ada. Apakah gedung-gedung tinggi di suatu daerah itu dikatakan daerah tersebut berkembang? Belum tentu. Nah, maka itulah dikait-kaitkan nanti. Misalnya juga terjadi contoh lainnya terjadinya inflasi di negara Zimbabwe pada tahun dahulu kala. Apa yang mengakibatkan inflasi? Nah, guru nanti akan mengaitkan, oh inflasi ini terjadi gara ini misalnya tuh semakin murahnya atau semakin duit itu tidak ada harganya lagi gitu. Misalnya guru akan mengkaitkan pada tahun sekian terjadi inflasi yang sangat parah di negara Zimbabwe. Apa yang mengakibatkan? Karena apa? Bank yang ada di negara Zimbabwe mengeluarkan uang yang sangat besar untuk melunasi utang, sehingga apa, uang tersebut tidak laku lagi, tidak ada harganya. Nah, itu dikaitkan. Artinya apa, pendekatan-pendekatan ini banyak kaitannya dengan pendekatan dengan dunia-dunia luar atau dengan dunia yang lingkungan siswa. Contoh tadi kontekstual ya, mengaitkan materi yang ada dengan materi dengan lingkungan siswa. Lanjut yang keempat, pada masa pandemi seperti ini dengan pembelajaran daring, metode seperti apa yang menurut saudara itu bagus untuk digunakan dalam pembelajaran dan jelaskan alasannya apa? Nah, menurut saya di dalam pandemik sekarang yaitu pembelajaran daring, metode yang saya gunakan itu yang menurut saya bagus dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu adalah metode project, berarti memberikan tugas dalam bentuk itu diskusi kah atau dalam bentuk kerjasama siswa. Tetapi menurut saya metode pertama ini yaitu metode project ini dapat diterapkan itu pada sekolah-sekolah seperti SMA, SMP. Kenapa? Kenapa SMA SMP yang saya pilih? Karena SMA SMP masih menggunakan kawasan lingkungan sekitar. Berarti yang sekelas itu masih dalam kawasan lingkungan yang dekat-dekat saja. Berbeda dengan dengan anak-anak mahasiswa, anak-anak kuliah. Jika pendekatan ini dilakukan, sangat sangat sulit. Kenapa? Masing-masing siswa atau maaf, masing-masing dari mahasiswa itu memiliki tempat atau wilayah yang sangat berbeda-beda. Ada yang si A berasal dari Sumatera Barat, ada yang si A berasal dari luar Sumatera Barat. Nah, jika ini dilakukan itu kan sangat memberatkan mahasiswa. Sehingga metode project ini hanya dilakukan atau diterapkan pada sekolah-sekolah seperti SMA ataupun SMP dengan memberikan pembelajaran melewati penyelesaian proyek ataupun tugas-tugas dalam bentuk diskusi atau berkelompok dengan tujuan apa, memberikan pengalaman kepada siswa dalam menjelaskan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, metode yang saya gunakan adalah metode luring atau luar jaringan. Yang mana menurut saya metode ini pada masa pandemik seperti ini bisa saja dilakukan di suatu di suatu sekolah ataupun di suatu tingkat universitas. Kenapa demikian? Pandemik sekarang adalah bukan suatu hambatan juga, dalam meraih suatu proses pembelajaran. Jika daerah tersebut dikatakan aman dari pandemik, mungkin bisa saja luring ini dilakukan. Karena apa? Mahasiswa dan siswa juga perlu melakukan interaksi yang aktif terhadap guru dan terhadap dosennya, maka perlulah dilakukan luring ini dengan cara mungkin diterapkannya protokol-protokol kesehatan ataupun dilakukan rolling kelas, misalnya kelas A Senin Selasa, kelas B Rabu Kamis. Yang ketiga adalah metode
blended atau metode campuran antara luring dan daring. Mana mungkin metode ini juga sangat perlu dilakukan untuk mahasiswa karena apa? Mahasiswa tidak hanya menggunakan metode daring, yang mana metode daring ini juga sangat memberat-beratkan mahasiswa dan siswa. Yang mana metode daring ini ada kelebihannya pun juga ada, yaitu siswa dan mahasiswa diharapkan mampu belajar mandiri dan memahami berbagai sumber sehingga pelajaran tadi itu paham dan sampai. Tetapi negatifnya apa? Terdapat juga mungkin dari mahasiswa ataupun siswa yang sulit memahami ataupun yang tidak memiliki yang terhambat dalam hal-hal yang lainnya gitu. Sehingga metode blended ini mampu membantu siswa dan mahasiswa dalam meningkatkan interaksi antara siswa dan siswa atau mahasiswa terhadap guru ataupun dosennya. Bisa jadi bisa menggunakan via Zoom ataupun via Google Meet yang lainnya. Tuh, mengenai berarti ada 3 metode yang menurut saya itu bagus dalam menggunakan pembelajaran. Yang pertama itu project, yang kedua itu luring, serta yang ketiga itu adalah blended, berarti campuran antara luring dan daring. Masuk penjelasan yang kelima, jelaskan kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Pertama, kelebihan pembelajaran daring itu apa? Menghemat waktu dan tempat serta mengefisiensi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sebelum adanya pandemik ataupun sebelum dilakukannya pembelajaran daring, seorang siswa ataupun guru pasti akan menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah menuju tempat sekolah kah atau tempat kampus kah. Dari tempat rumah menuju kampus itu kan menghemat waktu jika pembelajaran dilakukan daring. Menghemat waktu, menghemat tempat, dan juga menghemat kemacetan. Terkadang banyak sekali dilihat sekolah-sekolah yang terutama letaknya di tengah kota itu kalau sudah mulai masuk sekolah itu macetnya gitu. Berarti kan itu apa? Menghemat waktu, menghemat tempat, serta mengefisiensi. Yang kedua apa? Melatih siswa untuk mau berpikir secara mandiri, belajar mandiri, menggali potensi sendiri. Guru hanya menyiapkan materi seperti ini, dan siswalah yang akan memahami, oh materi ini seperti ini. Jika tidak paham, siswa akan belajar dari berbagai sumber. Nah, itu kelebihan dia juga dari pembelajaran daring. Yang ketiga apa? Melatih siswa ataupun guru dalam melek teknologi, dan bagaimana cara menggunakan teknologi. Contoh, sekarang dulu handphone minim sekali handphone digunakan untuk penunjang pembelajaran, minim sekali. Sekarang apa? Handphone adalah salah satu alat yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran daring. Sangat-sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran daring. Itulah kelebihannya. Jadi apa? Guru dan siswa dituntut untuk melek teknologi dan bagaimana penggunaan teknologi sehingga guru dan siswa itu paham penggunaan teknologi tersebut. Selanjutnya kekurangan dalam pembelajaran daring. Apa sih kekurangan dalam pembelajaran daring? Apa? Pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Kenapa pembelajaran tidak berjalan secara efektif? Contohnya, pembelajaran daring ini kan menggunakan kuota, menggunakan paket. Nah, jarang sekali, kadang kita lihat kan banyak sekali itu siswa atau mahasiswa yang terkendala akan jaringan, akan kuota, terkadang juga akan sinyal. Nah, itu kan juga menghambat proses pembelajaran yang efektif. Ataupun di samping itu, mahasiswa ataupun siswa yang tinggal di daerah pedesaan. Nah, itu juga akan sulit mendapatkan pembelajaran yang efektif dari dosen ataupun gurunya. Nah, itulah kekurangan dari pembelajaran daring. Yang kedua apa? Interaksi antara siswa dan guru itu tidak berjalan baik atau pasif jatuhnya. Kenapa? Sehingga membuat guru sulit mengetahui siswa ini atau mahasiswa ini paham atau tidak mengenai pembelajaran yang dilakukan, mengenai metode ataupun materi yang diberikan kepada ia tersebut. Karena apa? Interaksi antara siswa dan guru itu sangat-sangat pasif. Guru tidak tahu apa yang dikerjakan siswa, apa yang dikerjakan mahasiswa. Guru tidak akan tahu. Karena apa? Pembelajaran daring ini itulah membuat kekurangan. Antara siswa ini paham ataupun tidak paham itu guru 11-12. Paham tidak paham.
Nah, seperti itu. Sehingga yang ketiga adalah menjadi faktor kemunduran prestasi siswa atau mahasiswa. Contoh, di dalam metode pembelajaran daring, proses pembelajaran itu menitik beratkan kepada, pertama itu menitik beratkan kepada kemandirian siswa. Yang kedua kepada tugas. Di sini poin pertama di dalam pembelajaran daring itu kan tugas. Tugas adalah salah satu absen ataupun salah satu yang dinilai bahwa siswa ini paham. Tapi tidak semua siswa juga paham mengenai materi tersebut. Ada siswa yang hanya membuat tugas dengan asumsi yang penting siap, tetapi dia ada yang penting siap, tetapi dia juga tidak tahu pembelajaran atau materi yang ia kerjakan itu penting dia siap. Sehingga apa, ini menjadi kekurangan bagi siswa dan mahasiswa tersebut. Dengan banyaknya tugas yang masuk, ia juga akan memiliki sedikit waktu untuk memahami materi-materi yang masuk yang sebanyak itu. Kan makin sedikit. Oh, datang tugas A, baru belajar tentang A, datang tugas B. Nah, berarti apa? Mengurang sebagai faktor kemunduran minat belajar siswa dengan adanya daring. Jika daring terus dilakukan selama pandemik. Nah, mungkin itu mengenai kelebihan kekurangan pembelajaran daring. Sekian dari saya, jawaban saya mengenai soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya. Semoga kita semua paham dan mengerti maksud dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.